kembali. Narasumber kita yang terakhir yaitu Bapak Fahri dengan materi pengelolaan sumber daya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Fahri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Walaupun hari siang, tapi kalau selamat pagi membuat kita jadi semangat pagi lagi. Karena di pagi hari baru bangun tidur kita menjadi fresh dan lebih semangat lagi. Untuk kesempatan terakhir ini, sebelumnya untuk saya sengaja memilih yang terakhir, melihat penampilan teman-teman yang pertama tadi sangat begitu antusias dan memberikan materi yang luar biasa. Karena saya yang bisa materinya, maka saya pilih terakhir biar saya bisa belajar dari teman-teman yang sudah tampil. Dan memang benar ternyata guru yang pertama itu adalah Ibu Persian yang memiliki sebagai wakil kesiswaan, beliau menggerakkan disiplin positif. Kemudian Bapak Nesbit, saya mengenal beliau dari BTN. Beliau juga pernah mengajar di BTN, sekarang berarti di SD 12 Mete. Beliau bisa beradaptasi cepat gitu. Jadi saya banyak belajar dari beliau juga. Kemudian yang terakhir adalah walaupun dia junior di tingkat perguruan tinggi, tapi saya banyak belajar dari beliau. Saya banyak berkonsultasi dengan beliau mengenai bagaimana cara penanganan anak. Jadi saya sengaja pilih yang terakhir untuk tampil biar sudah sempurna yang di depan. Kemudian Pak, di sini boleh menjawab komentarnya Pak. Mana tahu bisa mengikuti jejak Pak Fasil untuk menjadi fasilitator ke depan. Amin. Baik, mohon izin Pak Kadis, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Guru Debat, salam bahagia untuk kita semuanya. Untuk materi terakhir ini saya mengambil yaitu pengelolaan sumber daya, pendekatan berbasis aset. Nah, ini adalah BOS, bantuan operasional sekolah. Karena ada kepala sekolah di tamu undangan kita, maka saya singgung tentang BOS. Terkadang seringkali kita menjadi polemik di lingkungan guru. Polemiknya itu dari bahan bicara yang ke arahnya negatif. Jika sekolahnya besar, muridnya banyak, terkadang guru-guru beranggapan nanti kepala sekolahnya itu main-main itu, banyak uangnya. Namun ketika sekolah kecil juga ada polemik, juga ada yang mengatakan hal yang negatif. Nggak ada uangnya, apa yang mau kita ajarkan, nggak ada alat peraganya, nggak ada medianya yang sudah dibeli. Nah, jadi pandangan ini adalah pandangan negatif, pandangan negatif. Jika kita terus berpandangan seperti ini sebagai guru, maka ini akan menjadi sebuah permasalahan di sekolah. Oleh sebab itu, kita perlu untuk melihat sumber daya yang ada di sekolah kita dan bagaimana kita mengupayakannya semaksimal mungkin. Nah, jadi kita hindarkan pendekatan berbasis kekurangan. Nah, sumber daya, kalau kita lihat pendekatan berbasis kekurangan, itu akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki akan mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi kekurangan tersebut. Akibatnya kita menjadi buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, ini pendekatan berbasis kekurangan. Jadi yang selama ini kita melihat kekurangan saja, maka kita akan dibutakan mata kita. Kita tidak akan maju. Oleh sebab itu, mari kita melakukan pendekatan berbasis kekuatan pada sumber daya yang ada. Nah, pada pembelajaran PDP Dasus ini, saya baru belajar, saya banyak belajar. Dahulunya, saya adalah guru matematika. Saya menggambarkan sebuah kerangka kubus di bukan tulis, anak-anak tidak banyak yang bisa menggambarkan mana sisi yang belakangnya. Kalau dalam istilah visual ya, tidak bisa membaca visualnya. Nah, lalu saya mencoba membuat kerangka kubus dengan kayu bekas. Kemudian sudah mulai ada kerangkanya, lalu saya bisa menjelaskan secara rinci mana yang sudut, mana yang diagonal, mana yang tidak diagonal kepada murid. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, sudah 5 tahun saya mengajar di BTN dan mengikuti PGP sekarang ini,
bagaimana ada sebuah produk dari sebuah pelajaran matematika. Nah, kemudian saya berpikir menemukan sebuah ide dari mata pelajaran tadi yang kerangka kubus, bagaimana kita membuat sebuah hasil kerajinan tangan, dan hasilnya itu adalah yang di samping sana ada bentuk rumah. Nah, pelajarannya itu adalah bagaimana menghitung jarak titik antar titik dan titik ke garis, kemudian pada bangun ruang. Nah, kemudian kita kembali kepada materinya. Kalau kita masih melakukan pendekatan berbasis kekurangan, maka kita akan buta terhadap kemajuan. Oleh sebab itu, kita perlu pendekatan berbasis aset, berbasis kekuatan. Kita lihat kekuatan-kekuatan di sekolah kita. Cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau ini sangat penting kita pahami sebagai guru. Kita harus tahu, kita harus mengenali lingkungan kita. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, saya harus tahu bahwa ada 7 aset. 7 aset di sekolah yang perlu, yang adalah kekuatan kita. Yang pertama adalah manusia. Nah, manusia, kita harus tahu, kita harus kenal dengan manusia untuk supaya kita bisa optimalkan. Contoh, guru olahraga. Walaupun dia guru olahraga, tapi dia berbakat atau memiliki keterampilan di bidang teknik atau segala macamnya. Kenapa kita tidak memberdayakan beliau untuk kegiatan itu? Sama halnya seperti yang tadi. Oh, dana bosnya nggak ada, oh dana bosnya kecil, oh dana bosnya banyak tapi dimainkan oleh kepala sekolah. Nah, jika itu yang kita pikirkan, berarti kita akan mundur. Tapi kalau kita berpikir yang lain, kan banyak aset-aset yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau bisa kita memanfaatkan manusia kepada tempatnya, yang keterampilan yang dimilikinya. Kemudian sosial. Bagaimana kita membangun hubungan sosial di lingkungan sekolah sehingga bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, bisa beradaptasi, bisa bersosial dengan masyarakat. Karena kenapa? Tujuan pendidikan sekarang itu adalah membuat seseorang menjadi bahagia untuk dirinya sendiri dan bahagia untuk lingkungan masyarakat. Jadi yang ketiga itu adalah agama dan budaya. Kita tahu di Mentawai ini adalah banyak ragam, bentuk mininya Indonesia, banyak agama. Jadi kita dituntut untuk toleransi dalam beragama. Jadi sebagai guru, bagaimana kita mengupayakan toleransi antar umat beragama ini? Nah, di Mentawai itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Di sekolah sudah banyak agama yang tampil di sana, tapi kita membangun hubungan yang baik, kerjasama yang baik. Sangat jarang, sangat boleh dikatakan tidak ada sama sekali kedengaran atau berita yaitu antara kesalahpahaman ataupun hubungan yang tidak baik antara umat beragama. Jarang terekspos keluar. Nah, jadi itu merupakan sebuah aset, Bapak Ibu. Sehingga dengan aset agama dan budaya ini juga bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid kita di sekolah. Kemudian fisik. Terkadang kita sangat iri dengan sekolah di kota. Banyak fisik, banyak gedung fisik, banyak ruangan yang tidak dimanfaatkan. Sedangkan kita di dalam pedalaman sana yang naik buat, yang naik pompong dan kemudian jalan kaki lagi berhari-hari baru sampai ke sekolahnya, boleh dikatakan tidak ada ruangan. Nah, tapi kita tidak boleh berpikir bahwasanya ini adalah kekurangan. Seperti yang dibilang oleh Bapak Yani barusan, bahwasanya bisa kita ajak ke lingkungan, bisa kita ajak ke bawah pohon yang rindang, bisa kita ajak ke lapangan, bisa kita ajak ke pantai untuk belajar. Jadi bahkan malahan bisa menumbuhkan motivasi yang tinggi kepada muridnya untuk belajar di lingkungan alam. Nah, jadi aspek fisik, walaupun kita di dalam Mentawai yang mengajarnya di bagian pedalaman sana, jangan kita untuk melihat kekurangan itu. Mari kita upayakan diri kita untuk
bagaimana kita berupaya dengan lingkungan yang ada, dengan fisik yang ada, bisa kita upayakan untuk belajar efektif. Kemudian yang kelima itu adalah aset lingkungan alam. Nah, terkadang lingkungan kita biarkan saja, padahal di situ merupakan sebuah kekuatan bagi kita. Nah, saya melihat ini sedikit berbagi cerita dengan sekolah saya di BKN SMA Negeri 1 Segurun Barat, yang mana halamannya yang luas, banyak sayur kangkung. Nah, sayur kangkung ini hanya sebatas teman nasi atau makanan pokok bagi siswa saya tinggal di asrama, juga masyarakat setempat. Setiap hari pasti ada yang membawa sayur begitu banyaknya untuk makanannya. Nah, jadi dengan melihat lingkungan alam ini, sayur kangkung ini, kita berpikir bagaimana kita mengupayakan menjadi makanan yang bisa nilai jualnya, ya, bagaimana bisa menjadi nilai jual, sehingga kami membuat sebuah produk yang namanya itu adalah Denkang, ya. Denkang ini adalah sebuah singkatan, yaitu dendeng kangkung. Ini bukan dendeng yang Bapak Ibu, tapi sebuah produk. Nah, ini saya termotivasi dari sebuah sekolah yang pernah juara kria tingkat nasional di salah satu kabupaten. Nah, mereka membuat namanya itu Denkis, dendeng pakis, tapi bisa berprestasi tingkat nasional. Hanya membuat sebuah keripik yang rasanya pakis, tapi bisa berprestasi. Nah, jadi saya juga termotivasi di situ, banyak belajar di luar sana, bahwasanya ingin saya coba melakukannya di sini. Lalu apa bahan baku yang bisa saya buatkan adalah sebuah keripik atau kue kering yang bisa kita cicipi rasa kangkung. Dan selama ini pasar belum saya lihat keripik yang rasanya kangkung, hanya banyak yang pisang, bayam dan segala macamnya, tapi kangkung belum ada rasanya. Jadi inilah inisiatif saya untuk menggerakkannya. Mudah-mudahan jadi produk unggulan kami nanti di sekolah, bisa meningkatkan kebersamaan di sekolah. Kemudian aset politik, kemudian ada aset keuangan. Kalau keuangan kita meletus, dan pasti pasti mendukung sekolah kita untuk maju dan berkualitas. Namun untuk menjadi sekolah pendidikan yang berkualitas tadi, jangan kita terpaku kepada kekurangan. Oh, ini nggak ada, saya malas mengajar. Oh, media ini nggak ada, saya nggak mau mengajar. Oh, nggak ada jam tambahannya, nggak ada honorer tambahannya, saya nggak mau masuk ke kelas. Akhirnya yang terjadi adalah siswa kita terbengkalai di dalam kelas. Jadi saya sebagai guru matematika, jam pelajaran yang paling banyak di SMA itu adalah matematika, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kepala sekolah juga memberi tambahan sebagai wakil kesiswaan kepada saya. Kemudian memberikan ekstrakurikuler lagi sebagai pembina ekstrakurikuler olahraga. Jadi kesehatan saya itu di sekolah saja. Jadi mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya, karena ada juga kepala sekolah di sini, mari kita kembangkan potensi atau minat dan bakat anak kita dengan mengupayakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Kebetulan ini guru konten kreator juga, Pak Yani, yang sudah juara 3 tingkat kabupaten, tingkat provinsi kemarin ini tahun 2023. Saya juga ingin mengajak beliau nanti mudah bisa ingin sedikit berbagi. Bapak Ibu, sekarang ini adalah zamannya media sosial. Jadi saya pernah membuat sebuah tulisan, hanya sebuah tulisan di beranda Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok. Dari tulisan yang saya tulis di sebuah ID atau Instagram, sehingga diliput oleh Kompas TV, Bapak Ibu. Dia membaca tulisan saya, kemudian menghubungi saya di kontak bawahnya itu, ingin meliput saya ke daerah BKN sana. Tapi hanya karena badai, nggak bisa beliau datang ke sana. Akhirnya saya meliput diri saya sendiri. Saya mengambil video saya sendiri, saya kirimkan kepada Kompas TV, dan Kompas TV lah yang menayangkannya di TV nasional. Jadi kita manfaatkan media sosial ini sebagai media pembelajaran juga. Semoga bisa membangkitkan motivasi siswa kita supaya kita tidak tertinggal di kalangan orang. Maka mari kita kenalkan media sosial ini dengan bijaksana kepada murid kita. Demikian itulah 7 aset. Ya, ini yang halaman sekolah saya yang penuh saya rekam. Ini adalah asrama dan rumah dinas.
Nah, oleh sebab itu mari kita lihat kembali dari aset yang sudah disebutkan tadi, mana yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepemimpinan murid kita di sekolah. Saya mengajak Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini, mari kita kenali kembali aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal agar bisa bermanfaatkan secara optimal di sekolah kita. Nah, ini dari karya kata hanya membuat sebuah manis kata saja, dia hanya sebuah keripik, tapi dengan kata saja mudah-mudahan bisa orang bisa melihat tertariknya gitu. Nah, saya kutip untuk yang terakhirnya dari anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu, diajar dengan cara. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ketika kita di sekolah mengajak siswa kita itu untuk menjadi dirinya sendiri, lalu kita menuntunnya semoga dia bisa bahagia untuk dirinya sendiri dan bahagia dalam lingkungan masyarakat. Terima kasih, selamat siang.